yang pertama kita samakan persesinya dulu ya. Positif itu nilainya 1. Negatif itu nilainya negatif 1. Positif dan negatif jika digabungkan nilainya 0 atau netral. Nah, lanjut ke materi penjumlahan. A ditambah B sama dengan C. A sebagai bilangan yang ditambah atau koin yang disiapkan di awal. B sebagai penambah atau koin yang baru ditambahkan. Dan C itu hasil dari penjumlahan atau koin akhir pada papan. Jadi jika nanti jenis koinnya itu berbeda, bisa langsung dipasangkan. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, nomor 1, 5 ditambah 2. 5 ini sebagai bilangan yang ditambah dan 2 itu sebagai penambah. Oke, selanjutnya mari kita pada koin. Oke, selanjutnya yaitu kita akan praktek pada koin. Soal yang pertama yaitu 5 ditambah 2. 5 itu sebagai bilangan yang ditambah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 2 itu sebagai bilangan penambah. 1, 2. Jadi 5 ditambah 2, 5 ini ditambah 2 hasilnya 7. 5, 6, 7. Oke, jadi 5 ditambah 2 hasilnya sama dengan 7. Selanjutnya yaitu nomor 2. Negatif 4 ditambah 2. Negatif 4 ini sebagai bilangan yang ditambah. Dan 2 ini sebagai penambah. Oke, lanjut ke koin. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Negatif 4 ditambah 2. Oke, ini negatif 4 ini sebagai bilangan yang ditambah dan 2 itu sebagai bilangan penambah. Jadi negatif 4 ditambah 2 ini, karena jika koinnya itu berbeda, jika jenis koinnya ini berbeda dan digabungkan, ketika digabungkan dan jenis koinnya berbeda, itu bisa langsung dipasangkan. Jadi negatif 4 ditambah 2 ini 1, 2. Hasilnya negatif 2. Oke, jadi negatif 4 ditambah 2 hasilnya sama dengan negatif 2. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Negatif 7 ditambah negatif 3. Negatif 7 sebagai bilangan yang ditambah dan negatif 3 itu sebagai penambah. Selanjutnya pada koin. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 3. Soalnya negatif 7 ditambah negatif 3. Negatif 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sebagai bilangan yang ditambah. Dan negatif 3, 1, 2, 3 ini sebagai bilangan penambah. Jadi karena ini sama-sama negatif, jadi langsung ditambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi hasilnya negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Jadi negatif 7 ditambah negatif 3 hasilnya sama dengan negatif 10. Baik, selanjutnya yaitu operasi bilangan bulat penjumlahan. Nah, di sini penjumlahan ada A dikurangi dengan B sama dengan C. A dijadikan bilangan yang dikurangi, B dijadikan pengurang, dan C dijadikan hasil penjumlahan. A atau bilangan yang dikurangi menjadi koin yang disiapkan di awal. Untuk B pengurang, koin harus diambil atau dipindahkan.
Untuk C, hasil penjumlahan koin akhir pada papan. Nah, ada penjelasan lain, jika tidak ada koin yang bisa dipindahkan, harus dimanipulasi dengan koin netral, baru diambil atau dipindahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Untuk yang pertama, soalnya yaitu 7 dikurangi dengan 3. 7 dijadikan bilangan yang dikurangi atau koin yang disiapkan di awal. Jadi kita menyiapkan koin di awal itu yaitu 7. Nah, untuk pengurangnya yaitu angka 3. Nah, di situ pengurang dijelaskan yaitu koin harus diambil atau dipindahkan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja kita kerjakan. Melanjutkan yang di papan tulis. Untuk cara pengerjaannya, yang pertama yaitu 7 dikurangi dengan 3. Nah, kita menyiapkan koin yang disiapkan di awal yaitu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk pengurangnya yaitu angka 3. Nah, itu tidak perlu memanipulasi karena angka 7 lebih besar dari angka 3 atau bilangan yang dikurangi lebih besar daripada pengurangnya. Jadi kita hanya perlu mengambil saja. Jadi dikurangi dengan 3. Kita ambil 1, 2, 3. Jadi hasil 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kita tulis 4 di sini. Jadi hasil 7 dikurangi 3 yaitu 4. Baik, selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu negatif 5 dikurangi 2. Nah, negatif 5 dijadikan bilangan yang dikurangi atau koin yang disiapkan di awal. Nah, sedangkan 2 dijadikan pengurang atau koin harus diambil atau dipindahkan. Baik, melanjutkan soal yang di papan tulis. Caranya untuk yang nomor 2 yaitu negatif 5 dikurangi dengan 2. Nah, kita menyiapkan koin di awal yaitu nilainya adalah negatif 5, maka kita menyiapkan koin negatif yaitu 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dikurangi dengan 2. 2 yaitu positif. Kita hitung yang positif 1, 2. Nah, kita perlu memanipulasi dari koin-koin tersebut. Nah, kita memanipulasi yaitu sesuai dengan pengurangnya. Misalkan di sini 2, kita juga memanipulasi 2 menggunakan koin netral. Baik, kita manipulasi, kita masukkan koin negatifnya di sebelah kiri. Nah, untuk yang di sebelah kanan merupakan koin awal atau koin asli. Nah, kita manipulasikan ini. Nah, koin netralnya ini 1, positifnya 2, negatifnya 2 menjadi koin netral atau koin netral. Nah, jadi setelah itu bagaimana caranya? Nah, kita mengambil yang positif atau kita coret yang positif. Kita buang ke sini. Nah, sekarang kita hitung karena ini tadi sudah dimanipulasi, kita ambil. Jadi kita hitung negatifnya koinnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasil negatif 5 dikurangi 2 sama dengan negatif 7. Baik, hasil dari negatif 5 dikurangi 2 sama dengan negatif 7. Baik, contoh soal yang ketiga yaitu 8 dikurangi dengan negatif 2. Di sini 8 dijadikan bilangan yang dikurangi atau koin yang disiapkan di awal. Sedangkan negatif 2 menjadi pengurang yaitu koin harus diambil atau dipindahkan. Bagaimana cara pengerjaannya? Mari kita lihat. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, yang soal di papan tulis. Caranya seperti ini. 8 dikurangi dengan negatif 2. Di sini 8 adalah bilangan yang dikurangi atau koin awal. Jadi kita menghitung koinnya. Nah, di sini kan 8 adalah positif, maka kita menghitung koin yang positif. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, di sini dikurangi dengan negatif 2. Nah, negatif kita ambil koin yang negatif yaitu 2. Nah, karena dikurangi ini kan menjadi pertambahan. Jadi kita harus memanipulasi. Nah, kita memanipulasi, koin negatif ini kita manipulasikan ke sini. Nah, koin aslinya awalnya 8 kita manipulasikan dengan koin netral seperti ini. Nah, jadi karena pengurangnya negatif, maka yang kita ambil adalah yang negatif. Ini kita ambil. Nah, yang 2 ini masuk ke sini. Nah, jadi kita hitung yang positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, hasil dari 8 dikurangi negatif 2 yaitu 10. Jadi hasil 8 dikurangi dengan negatif 2 yaitu 10. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan operasi bilangan bulat pembagian. A dibagi B sama dengan C. A adalah bilangan yang dibagi dan B adalah pembagi, sedangkan C merupakan hasil bagi. A atau bilangan yang dibagi merupakan koin akhir yang harus ada di papan. Kemudian B atau pembagi adalah aset yang harus dipindahkan. Dan C, hasil bagi, merupakan banyaknya kegiatan memindahkan koin agar di dalam papan terdapat koin yang diinginkan. Selain itu, meletakkan koin sama dengan positif dan mengambil koin sama dengan negatif. Selanjutnya, contoh soal yang pertama yaitu 8 dibagi 4. Nah, 8 adalah bilangan yang dibagi atau koin akhir yang harus ada di papan dan bernilai positif. Dan 4 adalah bilangan pembagi atau aset yang harus dipindahkan juga bernilai positif. Maka 8 dibagi 4 caranya. Nah, untuk soal yang pertama yaitu 8 dibagi 4. Nah, 8 ini merupakan koin akhir yang harus ada di papan. Nah, kemudian 4 adalah aset yang harus dipindahkan. Maka kita akan memindahkan koin, 4 koin hingga hasilnya di papan ada 8 koin. Nah, jadi kita pertama-tama meletakkan 4 koin pertama, baru ada 4 koin, sedangkan yang dibutuhkan adalah 8. Kita perlu 4 koin lagi. Nah, kita letakkan 4 koin lagi. Nah, jadi karena kita meletakkan koin sebanyak 2 kali, maka hasilnya adalah 2. Tapi sebelum itu kita perlu identifikasi terlebih dahulu. Karena kita tadi hanya meletakkan, tidak mengambil koin, karena sama-sama koin positif, maka 2 ini nilainya adalah positif. Jadi 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Berikutnya, contoh soal yang kedua, negatif 6 dibagi 2. Nah, negatif 6 ini merupakan bilangan pembagi atau koin akhir yang harus ada di papan. Kemudian 2 merupakan pembagi, adalah aset yang harus dipindahkan. Nah, bilangan akhir yang harus ada di papan merupakan bilangan negatif. Tetapi aset yang bisa dipindahkan atau koin yang bisa dipindahkan adalah positif. Maka kita harus melakukan manipulasi koin. Caranya seperti berikut ini. Baik, untuk contoh soal yang kedua adalah negatif 6 dibagi 2. Negatif 6 merupakan hasil akhir yang harus ada di papan, dan 2 merupakan aset yang bisa dipindahkan. Namun, hasil akhir yang harus ada di papan adalah negatif, bilangan negatif. Sedangkan aset yang bisa dipindahkan adalah bilangan positif. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, maka kita perlu memanipulasi koin menjadi koin netral. Yang kita lakukan pertama adalah meletakkan 2 koin positif agar ada 6 koin negatif di papan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita meletakkan yang pertama seperti ini. Baru ada 2 koin negatif.
Kita meletakkan lagi yang kedua, sudah ada 4 koin negatif. Dan setelah kita meletakkan koin yang ketiga, ada 6 koin negatif. Nah, karena kita meletakkan 3 kali, maka hasilnya adalah 3. Nah, akan tetapi belum berhenti sampai di situ. Hasil akhir yang harus ada di papan adalah koin negatif. Maka kita harus mengambil koin positifnya, karena aset yang bisa dipindahkan adalah koin positifnya. Maka kita mengambil 1, mengambil 2, mengambil 3. Jadi karena kita mengambil koin, maka 3 ini bernilai negatif. Jadi negatif 6 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 3. Berikutnya contoh soal yang ketiga adalah negatif 4 dibagi negatif 2. Negatif 4 merupakan bilangan yang dibagi atau koin akhir yang harus ada di papan. Kemudian negatif 2 merupakan pembagi atau aset yang harus dipindahkan. Karena A atau negatif 4 adalah bilangan negatif dan B atau negatif 2 adalah bilangan negatif juga, maka negatif 4 dibagi negatif 2 caranya adalah baik. Untuk soal yang ketiga adalah negatif 4 dibagi negatif 2. Negatif 4 merupakan hasil akhir yang harus ada di papan, dan negatif 2 merupakan aset yang bisa dipindahkan. Karena bilangan negatif 4 dan negatif 2 ini sama-sama bilangan negatif, maka kita perlu meletakkan 2 koin negatif agar ada 4 koin negatif di papan. Nah, kita meletakkan yang pertama, baru ada 2 koin negatif. Kemudian kita meletakkan yang kedua, sudah ada 4 koin negatif. Karena kita meletakkan 2 kali, maka hasilnya adalah 2. Akan tetapi perlu kita identifikasi terlebih dahulu, karena tadi kita hanya meletakkan, tidak mengambil, maka nilai dari bilangan 2 ini merupakan positif. Jadi negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Selanjutnya perkalian. A dikali B sama dengan C. A sebagai pengali. Apabila A adalah bilangan positif, berarti kita meletakkan koin. Apabila A bilangan negatif, berarti kita mengambil koin yang ada di papan. Untuk B adalah bilangan yang dikali, dan C adalah hasil akhir yang ada di papan. Soal yang pertama, 2 dikali 3. 2 sebagai bilangan yang dikali. Karena 2 adalah bilangan positif, jadi kita meletakkan koin sebanyak 3 kali. Dan 3 adalah bilangan yang dikali. Karena bilangan 3 adalah bilangan positif, jadi kita meletakkan 3 koin positif. Contoh soal yang pertama, 2 dikali 3. 2 adalah bilangan pengali. Karena 2 adalah bilangan positif, jadi kita harus meletakkan koin ke dalam papan. 3 adalah bilangan yang dikali, aset awal yang harus dipindahkan. Jadi kita meletakkan 3 koin sebanyak 2 kali ke dalam papan. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Contoh soal yang kedua, negatif 4 dikali 2. 4 adalah bilangan pengali. Karena 4 adalah bilangan negatif, jadi kita mengambil koin sebanyak 4 kali di papan. 2 adalah bilangan yang dikali. Karena 2 adalah positif, berarti kita mengambil 2 koin positif. Soal yang kedua, negatif 4 dikali 2. Negatif 4 sebagai pengali. Karena negatif, berarti kita harus mengambil koin dari dalam papan.
Tetapi di papan tidak ada koin, jadi kita harus memanipulasi dengan koin netral. Jadi kita harus meletakkan koin netral sebanyak 4 kali. Kemudian kita ambil koin positif sebanyak 4 kali karena bilangan yang dibagi adalah bilangan positif. Jadi hasilnya negatif 4 dikali 2 adalah negatif 8. Jadi negatif 4 dikali 2 sama dengan negatif 8. Contoh soal yang ketiga, negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3 sebagai bilangan pengali karena 3 adalah bilangan negatif, jadi kita mengambil koin sebanyak 3 kali. Dan bilangan pengalinya adalah negatif 3, jadi koin yang harus kita ambil adalah 3 koin negatif. Contoh soal yang ketiga, negatif 3 dikali negatif 3. Karena bilangan pengalinya adalah negatif, jadi kita harus mengambil koin yang ada di papan. Sedangkan di papan tidak ada koin sama sekali, jadi kita harus memanipulasi dengan koin netral. Kemudian kita harus meletakkan koin netral sebanyak 3 kali. Karena bilangan yang dikali adalah bilangan negatif, jadi koin yang harus kita ambil adalah koin negatif sebanyak 3 kali. Jadi hasil dari negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan positif 9. Jadi negatif 3 dikali negatif 3 adalah 9.